Saat ini Anda sedang mendengarkan radio streaming Zona Music Indonesia. 90% musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Zona Music Indonesia Radio, 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi untuk seluruh sahabat setia di mana saja berada. Senang dan bahagia banget rasanya kembali Aini si cewek cetek dapat menemani atau menjumpai sahabat setia kembali. Kalau udah Aini pasti pemborosan kata sahabat setia nggak apa-apa dong. Dapat menjumpai sahabat setia kembali tentunya dalam program yang hanya datangnya seminggu sekali, apalagi kalau bukan program yang diidentik dengan yang namanya kesehatan, apalagi kalau bukan info tips dan kesehatan. Di edisi hari ini, hari Sabtu selama 2 jam ke depan kita akan bersama, dan selamat bermalam minggu juga untuk sahabat setia yang bermalam minggu. Tepatnya dari pukul 9 hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, atau dari pukul 8 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dan akan membahas info-info tips kesehatan. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas, bukan minggu kemarin sih, lebih tepatnya di pertemuan kita sebelumnya dikerjain sama backsound ya sahabat setia. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah sempat menyinggung yang pembahasan kita itu yang namanya asam lambung, sahabat setia. Mungkin sahabat setia sudah mengetahui penyebab, gejala, dan juga tips cara mengatasi yang namanya asam lambung tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih? Makanya terus pantengin saja Zona Musik Indonesia Radio, karena kita akan menuju ke pembahasan kita di segmen berikutnya. Dan di kesempatan pagi hari ini, Aini mau salam-salam dulu untuk seluruh all crew Zona Musik Indonesia Radio, mungkin yang lagi beristirahat santai atau yang mau menuju ke tempat aktivitasnya mungkin ya. Untuk sahabat setia juga selamat libur-libur ya, atau juga mau menuju ke tempat aktivitasnya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu mematuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Nanti kalau udah lampu merah berhenti dulu ya, jangan jalan dulu, takutnya nanti malah ketabrak sama yang di seberang ya sahabat setia. Karena kan kalau di perempatan pasti ada lampu merah tuh ya. Nah, hati-hati di situ sahabat setia. Dan jangan lupa juga untuk sahabat setia yang pengguna kendaraan roda 2 terutama, jangan lupa menggunakan helm, pakai masker juga walaupun tidak ada yang namanya COVID-19 lagi, tapi kita harus tetap menggunakan masker ya sahabat setia, biar kita itu terhindar dari yang namanya polusi udara ya. Jadi biar kita itu nggak terlalu kena polusi udara, nah kita harus mencegah daripada mengobati, seperti itulah. Sok bijak banget ya. Oke, untuk sahabat setia, nanti setelah rehat kita akan masuk ke info tips dan kesehatan kita di malam. Kok malam sih? Karena kebiasaan bawa program Zona Album ya. Di program info tips kesehatan kita pagi hari ini, nanti kita akan masuk ke segmen kedua, akan membahas program. Tapi untuk sahabat setia yang ingin mendengarkan siaran kami dan ingin mengetahui juga apa saja sih yang ada di Zona Musik Indonesia Radio ataupun ZMI Media Center, yuk silahkan ya Anda kunjungi situs web kami melalui www.zonamusicindonesiaradio.my.id.
Di situ sahabat setia bisa ya, ingin pakai jasa kami untuk pembuatan iklan, jingle, gambar logo, untuk pengeditan video, audio dan lain sebagainya, bisa dicek and recheck di sana ya. Ingin berbelanja di toko kami juga, Zona Music Indonesia online store juga bisa, silahkan. Oke, daripada berlama-lama dengerin ini gaje, yuk kita rehat dulu. Setelah rehat kita akan balik lagi. Cek di sound. Zona Music Indonesia Radio. Oke, kita balik lagi seperti janjiannya tadi. Sekarang kita akan membahas yang namanya info tips kesehatan kita. Nah, kali ini kita akan membahas 15 makanan yang harus dipantangin ya oleh penderita asam urat, sahabat setia. Ini harus dipantangin ya, bukan makan ya untuk penderita asam urat. Nah, karena ini bukan untuk karena ini bukan makanan yang harus dimakan oleh penderita asam urat, tapi harus dipantangin. Jadi nggak boleh dimakan ya sahabat setia. Karena sahabat setia, kalau misalnya belum ada yang tahu nih pantang itu apa, nah pantang itu tidak boleh sahabat setia. Jadi sama halnya dengan pantang menyerah, itu artinya tidak boleh menyerah. Nah, jadi ini makanan ya, makanan yang harus dipantangin oleh penderita asam urat sahabat setia. Jadi sahabat setia, pantang makanan bagi penderita atau pantangan makanan bagi penderita asam urat bukan hanya jeroan sapi dan juga jeroan kambing saja sahabat setia. Jangan sampai nanti untuk penderita asam urat itu aku cuma cuma nggak boleh makan jeroan sapi atau jeroan kambing. Enggak ya sahabat setia, kali ini yuk kita cari tahu, walaupun cuma 15 makanan, tapi setidaknya setelah ini sahabat setia bisa mengantisipasi, aku punya penderita asam urat nih, jangan sampai aku makan kayak gini gitu ya. Nah, jadi ini dia makanan yang harus dipantangin oleh penderita asam urat. Jadi penderita asam urat itu sahabat setia kerapnya mengeluhkan yang namanya rasa sakit berupa nyeri sendi di jempol kaki, jari kaki, juga pergelangan kaki sahabat setia, sampai ke lutut akibat penumpukan yang namanya kista asam urat tersebut sahabat setia. Kok kista sih, kristal ya, sorry. Nah, jadi kristal asam urat itu bisa menumpuk karena terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya makanan dan juga minuman tertentu. Lalu apa saja sih pantangan makanan bagi penderita asam urat agar tidak mudah kambuh lagi? Nah, jadi sahabat setia, makanan ini juga makanan penyebab asam urat adalah makanan yang mengandung atau yang kandungan zat purinnya itu tinggi sahabat setia. Biasanya zat purin tinggi itu ada di daging merah sahabat setia, jeroan, sampai juga minuman beralkohol. Jadi untuk penderita asam urat diusahakan jangan memakan makanan yang mengandung purin yang tinggi. Nah, seperti yang dibilang di atas ya, ada juga macam sayuran atau ada juga bermacam-macam sayuran yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat, sebab beberapa sayuran ini juga memiliki kandungan purin yang tinggi sahabat setia. Begitu juga dengan buah-buahan.
ada buah yang tidak boleh dimakan oleh penderita asam urat tersebut karena mengandung purin yang tinggi juga. Nah, pantangan makanan bagi penderita asam urat tersebut, maka dari itu sahabat setia, penting juga untuk mengetahui apa pantangan makanan bagi penderita asam urat agar tidak gampang untuk kambuh kembali, sahabat setia. Ini dilansir dari CNN Indonesia ya, sahabat setia ya. Dan berbagai sumber juga, ada 15 yang ini bilang tadi, 15 makanan yang dilarang keras dikonsumsi oleh penderita asam urat tersebut, sahabat setia. Nah, untuk yang pertama, makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat yaitu jeroan tadi, sahabat setia. Jadi pantangan makan jeroan atau pantangan makanan ini tuh bagi penderita asam urat yang paling populer adalah jeroan sapi dan juga jeroan kambing. Mulai dari otak, usus, terus ada limpa, paru-paru, hati, lidah, dan juga bagian lainnya, itu usahakan tidak boleh dimakan kalau kalian itu merasa menderita penyakit asam urat, sahabat setia. Kenapa? Iya, sebab jeroan sapi dan juga kambing ini mengandung yang namanya purin berkisar sekitar 174,2 mg per 100 gram jeroan tersebut, sahabat setia. Selain jeroan daging, sahabat setia, jeroan ayam seperti hati, jantung, dan juga ampela juga sebaiknya itu tidak dimakan ya, sahabat setia, karena punya kandungan purin yang berkisar 312,2 mg per 100 gramnya, sahabat setia. Nah, jadi bagi kalian nih yang suka makan jeroan-jeroan, seperti yang ini sebutkan tadi, hati ampela ayam, usus ayam, terus apa lagi ya, usus kambing sapi ya, hati kambing sapi, usahakan jangan dimakan ya, sahabat setia ya. Usahakan, kalau misalnya pengen nggak apa-apa makan dikit ya. Yang selanjutnya ini daging merah, sahabat setia. Jadi untuk daging merah yang sebaiknya dihindari banget, karena daging maksudnya karena kenapa harus dihindari? Nah, jadi sahabat setia sebaiknya dihindari saja, karena daging adalah itu seperti daging sapi, kambing, kerbau, dan juga domba, rusa, babi, sampai juga kuda, itu jangan dimakan. Nah, jika dikonsumsi, sahabat setia, dalam jumlah yang cukup banyak, biasanya kadar asam urat itu akan meningkat dan bisa menimbulkan yang namanya nyeri mendadak hingga kesulitan berjalan, sahabat setia. Separah itu ya. Dan selanjutnya ini untuk daging unggas ya. Nah, semoga aja ayam gak masuk ya, sahabat setia. Jadi ada beberapa daging unggas juga menjadi pantangan untuk penderita asam urat, yaitu seperti ayam. Nah, ayam juga masuk ternyata, bebek. Terus ada burung puyuh. Siapa yang pernah makan burung puyuh? Burung puyuh itu katanya enak ya, tapi aku enak banget makannya gitu. Kata orang enak sih, tapi aku enak. Terus angsa juga nggak boleh dimakan, dan juga kalkun. Untuk ayam sebenarnya ini masih bisa dimakan, sahabat setia, sehari-hari. Tapi mengingat manfaatnya sebagai sumber
protein. Nah, makanya itu masih bisa dimakan sahabat setia. Namun porsi makannya itu atau porsi maksimalnya berkisar 50 gram saja per hari. Sebab terdapat yang namanya kandungan purin pada ayam ada di semua bagian ayam tersebut tanpa terkecuali, mulai dari daging sampai kulitnya. Oke, nanti kita lanjut lagi, saatnya kita break dulu. Thank you for always tuning in. Radio streaming Zona Music Indonesia. My one and only station. Oke, sahabat setia, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah membahas ada 3 ya. Nah, kali ini kita akan, yang terakhir kita bahas tadi itu daging unggas ya sahabat setia, seperti ayam, puyuh gitu ya, bebek, itu termasuk unggas ya sahabat setia. Nah, dan itu juga usahakan itu tidak banyak dikonsumsi gitu ya sahabat setia ya. Nah, yang selanjutnya ini ikan laut sahabat setia. Jadi biasanya ikan dianggap aman untuk dikonsumsi sahabat setia. Namun nyatanya beberapa jenis ikan punya kandungan purin yang tinggi, yaitu seperti ikan kembung. Usahakan tidak dikonsumsi terlalu banyak atau usahakan tidak dikonsumsi oleh penderita asam urat ya sahabat setia. Selanjutnya ikan haring, lalu ikan sarden, selanjutnya ikan makrel, lalu ikan tuna, ikan teri, lalu trout. Selanjutnya ada head dogs, hingga juga carp. Nah, itu dia sahabat setia. Jadi jika ingin mengkonsumsi ikan, sebaiknya yang punya kandungan purinnya yang rendah, yaitu seperti ikan salmon, ikan kakap, dan selain itu bisa juga mengkonsumsi yang namanya ikan air tawar ya sahabat setia, seperti ikan lele, nila, sampai juga ikan gurame. Yang selanjutnya ini seafood. Nah, bagi kamu pencinta seafood nih, usahakan tidak mengkonsumsi ya. Jadi tidak hanya ikan saja sahabat setia. Ternyata seafood atau hidangan laut lainnya itu juga menjadi pantangan bagi kamu yang penderita asam urat ya. Maksudnya pantangan makanannya bagi kamu yang penderita asam urat. Nah, sebut saja seafood yang dimaksud itu udang, lobster, kepiting, lalu ada tiram, sampai juga kerang sahabat setia. Sebaiknya seafood dibatasi ya sahabat setia, untuk dikurangi maksudnya secara signifikan agar asam urat itu tidak mudah kambuh sahabat setia, sebab kandungan dari purinnya itu sangat tinggi. Yang selanjutnya ini sayuran. Nah, sayuran apa saja sih? Masa sayuran bisa untuk tidak boleh orang asam urat yang makan? Bisa dong ya. Karena tidak semua sayuran orang asam urat itu atau orang yang menderita asam urat itu tidak bisa memakannya sahabat setia. Nah, jadi sayuran apa aja sih? Itu sayuran yang tidak boleh atau sayuran yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita asam urat, yaitu sayuran hijau seperti itu bayam. Itu benar-benar memicu penyakit banget ya sahabat setia ya. Selanjutnya ada asparagus maksudnya.
lalu brokoli juga nggak boleh, kangkung nggak boleh, buncis apalagi, daun singkong apalagi ya, dan juga daun pepaya. Nah, untuk penderita asam urat, bagi kalian yang suka makan sayur bayam, asparagus, brokoli, kangkung, buncis, daun singkong, daun pepaya, usahakan itu tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Kalau kalian pengen makan ya udah makan sekedarnya saja gitu ya. Jadi begitu juga dengan sayuran lainnya, yaitu seperti, nah jadi masih ada nih sayuran lainnya seperti kembang kol dan juga jamur kuping, sahabat setia. Jadi untuk kalian yang penderita asam urat, pilihlah sayuran yang berwarna terang, itu seperti wortel, kol merah, lalu ada paprika dan juga kentang. Itu bisa untuk dimakan ya. Oke. Yang selanjutnya itu buah segar. Iya ya. Tadi nomor sayuran ya. Yang selanjutnya buah segar. Jadi tidak hanya sayuran saja sahabat setia, ada juga buah yang tidak boleh dimakan oleh penderita asam urat. Misalnya itu nanas, nangka, dan juga durian. Wow, durian nih bagi kalian yang suka makan durian. Tapi kalau aku enggak ya. Kalau aku di sini yang suka itu cuma nangka. Di antara 3 buah tersebut, nanas, nangka, dan durian, aku lebih milih nangka gitu. Karena nangka itu memang buah kesukaan aku banget sahabat setia ya. Nah, sebaiknya sahabat setia konsumsilah buah yang tidak meningkatkan yang namanya asam urat kamu, seperti apel, jeruk, dan juga pisang. Aku juga paling gak suka nih sama buah pisang sahabat setia. Kalian ada gak sih yang gak suka sama buah pisang sama kayak aku? Nah, selanjutnya kacang-kacangan juga gak boleh nih. Jadi ada beberapa kacang-kacangan juga mempunyai kandungan yang purinnya itu tinggi sahabat setia, sehingga menjadi pantangan makanan bagi penderita asam urat tersebut, yaitu mulai dari kacang hijau, kacang tanah, kacang kering, lalu ada kacang polong, kacang merah, kacang kedelai, sampai kacang melinjo sampai melinjo ya. Nah, begitu juga dengan kacang kedelai sahabat setia. Dalam tahu ataupun tempe sebaiknya tidak dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, karena rentan memicu asam urat kalian kambuh. Yang selanjutnya sebelum kita break istirahat, makanan olahan ya sahabat setia. Jadi untuk makanan olahan itu seperti ikan kalengan, abon, lalu ada kornet, lalu ada nugget, daging cincang, selanjutnya daging beku, lalu ada dendeng kering, dan yang lainnya itu juga punya kandungan purin yang tinggi sahabat setia. Apalagi makanan tersebut itu biasanya ditambah dengan bahan pengawet ya sahabat setia, sehingga sebaiknya cobalah untuk kalian hindari oleh kalian yang khususnya penderita asam urat tersebut sahabat setia. Nah, jadi sahabat setia, kata pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Bukan kata pepatah sih ya, tapi memang udah kata-kata umum ya sahabat setia ya. Atau lebih baik sedia payung sebelum hujan ya. Nah, jadi untuk sahabat setia yang ingin mendengarkan siaran kami Zona Music Indonesia Radio, yuk silahkan kunjungi saja situs website kami di www.zonamusicindonesiaradio.my.id. Di situ sahabat setia bisa cek and recheck jadwal program kami, lalu jasa ZMI Media Center, dan juga Zona Music Indonesia Online Store dan lain sebagainya. Di situ sahabat setia juga bisa cek sosial media kami dan produk apa aja sih yang dijual oleh ZMI Media Center. Nah, sudah ada di situs kami, yaitu di www.zonamusicindonesiaradio.my.id. Oke, yuk kita break dulu. Tractor systems are offline. Number 1
for today's hits and all-time favorites. Zona Music Indonesia Radio. 90% musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Yuk kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Setelah tadi kita membahas yang namanya makanan olahan, nah kita lanjut lagi ke makanan dan gula tambahan, sahabat setia. Maksudnya ke makanan dengan gula tambahan ya. Jadi sahabat setia, makanan dengan gula tambahan itu juga sebaiknya mulai dikurangi oleh para penderita asam urat tersebut, sebab rentan yang namanya memicu peningkatan asam urat kita naik atau kambuh kembali, sahabat setia. Beberapa di antaranya yaitu madu, permen, es krim, selanjutnya itu nektar agave ya, sampai juga sirup jagung fruktosa tinggi, sahabat setia. Jadi makanan dengan gula tambahan ini juga sebaiknya mulai dikurangi oleh para penderita asam urat tersebut, sebab itu rentan yang namanya memicu peningkatan asam urat. Nah, itu dia tadi ya, ada beberapa di antaranya yaitu madu, permen, es krim, nektar agave, sampai juga sirup jagung fruktosa tinggi. Yang selanjutnya makanan dengan ragi. Nah, jadi pantangan makanan bagi penderita asam urat yang selanjutnya yaitu adalah makanan yang mengandung ragi, sahabat setia. Ya, apalagi kalau bukan seperti roti. Begitu juga dengan makanan yang menggunakan ekstrak ragi seperti sop kalengan, sahabat setia ya. Sebab sahabat setia, kenapa itu harus dikurangi? Karena ragi ini dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh kita dan memicu sakit di persendian kambuh, sahabat setia. Yang selanjutnya ini makanan dari karbohidrat olahan. Nah, jadi makanan dari karbohidrat olahan ini maksudnya juga sebaiknya dikurangi oleh penderita penyakit asam urat tersebut. Mulai dari biskuit roti meski tidak pakai ragi ya sahabat setia, hingga kue-kue kering ataupun biskuit. Tapi kenapa? Tapi nggak ada penjelasannya di sini ya. Selanjutnya itu kerupuk dan keripik. Nah, jadi siapa sangka sahabat setia, kerupuk dan juga keripik ini juga sebaiknya dihindari oleh penderita asam urat. Padahal ini termasuk cemilan yang biasanya tidak dikonsumsi banyak dan sering ya sahabat setia. Maksudnya itu tidak terlalu banyak dan sering dikonsumsi oleh orang gitu ya. Nah, jadi meskipun kerupuk dan keripik ini tidak tinggi purin atau fruktosanya yang tinggi, tetapi nilai gizinya itu sangatlah rendah, sahabat setia. Selain itu, cemilan asin ini juga telah diproses dalam beberapa tahapan sehingga sebaiknya dihindari oleh penderita asam urat saja. Kalau saran aku, tidak hanya si penderita asam urat saja yang menghindari makan kerupuk dan keripik instan, apalagi yang sudah berbumbu ya sahabat setia. Untuk kita yang menderita penyakit lain yaitu seperti kanker, tumor, terus apalagi asam urat ini juga termasuk katanya, dan lain sebagainya, itu usahakan untuk menghindari yang namanya makanan berbumbu
apalagi makanan instan yang cepat saji. Lebih baik kita itu repot dulu ya untuk membuat makanannya, baru kita bisa menikmati hasilnya gitu. Makanya akhir-akhir ini tuh aku suka bikin camilan sendiri, sahabat setia, daripada aku beli makanan yang berbumbu. Banyak kan yang katanya keripik kentang tapi sudah diolah berbumbu-bumbu gitu kan. Nah, makanya aku suka bikin camilan sendiri di rumah untuk aku sendiri gitu. Karena dokter tempat aku suka konsultasi rutin menyarankan untuk tidak terlalu banyak memakan makanan yang berbumbu. Aduh, kok aku jadi curhat gini ya di sini ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ke minuman beralkohol, sahabat setia. Selain makanan, sahabat setia, ternyata minuman beralkohol ini juga menjadi pantangan bagi seseorang yang penderita asam urat. Sebab ini tuh mengandung purin yang tambahannya ya, purin tambahan maksudnya. Nah, bagi kalian suka minum minuman yang beralkohol itu coba untuk tidak terlalu mengkonsumsinya ya. Nah, aku jujur ya, minuman yang beralkohol itu tuh aku nggak tahu mereknya apa-apa aja, karena mungkin karena aku tidak terlalu suka minum minuman yang cepat saji gitu. Aku juga ini gitu ya, karena aku tuh lebih suka minum air dokter. Nah, jadi aku jujur di sini. Jadi minuman yang beralkohol itu tuh aku nggak terlalu tahu ya, sahabat setia, merek-mereknya apa. Mungkin sahabat setia yang sering minum minuman instan atau minuman kaleng gitu tahu ya minuman yang beralkohol itu seperti apa dan mereknya apa gitu. Yang selanjutnya minuman yang berpemanis, sahabat setia. Jadi tidak hanya minuman yang beralkohol saja, minuman yang mengandung pemanis tambahan ini juga sebaiknya dihindari, sahabat setia, sebab gula tambahan pada minuman ini memberi tambahan purin pada tubuh kamu sehingga rentan memicu yang namanya asam urat. Misalnya itu jus buah yang udah dikemasan dan juga minuman bersoda lainnya, sahabat setia. Nah, itu dia ya seputar minuman ataupun makanan untuk penderita asam urat. Oke, sekarang kita break dulu. All the hits, one station. Inilah radio streaming Zona Music Indonesia. Hadir dengan 90% musik Indonesia. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Zona Music Indonesia Radio, 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat setia dimana saja berada. Senang dan bahagia banget rasanya kembali Aini Sisya Jutek dapat menjumpai sahabat setia, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam program yang datangnya hanya seminggu sekali, apalagi kalau bukan info tips dan kesehatan untuk kamu semua. Selain kita akan membagikan informasi seputar info tips kesehatan, tentunya sahabat setia juga akan dihibur dengan sederetan lagu-lagu pop Indonesia persembahan Zona Musik Indonesia Radio. Kurang dengar sahabat setia, selama 2 jam ke depan kita akan bersama dari pukul 9 hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan dari pukul 8 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam selamat pagi dulu nih Aini ucapkan untuk seluruh all crew Zona Music Indonesia Radio yang lagi mempersiapkan malam minggunya nanti, entah sama samuan ataupun sama keluarga dan sahabat tercinta, ataupun juga untuk sahabat setia yang selalu setia bersama kami di Zona Music Indonesia Radio. Kurang dengar sahabat setia semuanya, kurang dengar lagi ya. Dan di pagi hari ini tentunya Aini akan hadir dengan pembahasan baru, info tips kesehatan baru.
Tapi sebelum itu, kalau misalnya sahabat setia bosan mendengarkan Zona Musik Indonesia hanya melalui aplikasinya saja atau melalui kumpulan direktori aplikasi online lainnya, dan kini sahabat setia tidak mau repot ingin mendengarkan melalui websitenya Zona Musik Indonesia Radio juga bisa. Dan selain mendengarkan melalui website, sahabat setia juga bisa kepoin apa saja sih yang ada postingan kita di website Zona Musik Indonesia Radio. Yuk silahkan kunjungi saja situs web kami melalui www.zonamusicindonesiaradio.my.id. Untuk sahabat setia mungkin yang masih beraktivitas di kesempatan hari ini, terutama untuk para guru, selamat Hari Guru ini ucapkan untuk para guru di kesempatan hari ini ya. Karena untuk guru sendiri jasanya itu tidak akan pernah terlupakan ya. Selain orang tua kita, guru juga salah satu orang tua kita di sekolah yang selalu membimbing kita, sahabat setia. Tanpa adanya guru kita tidak akan mungkin bisa mengetahui ilmu pengetahuan yang luas, sahabat setia. Oke, untuk seluruh sahabat setia di mana saja berada yang lagi beraktivitas, mungkin selamat menjalankan aktivitasnya di kesempatan hari ini. Semoga aktivitasnya hari ini bisa berjalan lancar tanpa adanya rintangan, dan semua yang dicita-citakan kemarin untuk hari ini supaya hari ini lancar, semoga tetap lancar dan tanpa, ya seperti yang dibilang, tanpa adanya rintangan ya. Oke, daripada berlama-lama sahabat setia, langsung saja kita dengerin dulu lagu dan pariwara iklan yang akan lewat, karena nanti di segmen kedua dan selanjutnya kita akan membahas info tips kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas apa sih? Nah, untuk sahabat setia yang penasaran, nanti makanya ikutin terus info tips kesehatan persembahan Zona Musik Indonesia, 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio streaming Zona Musik Indonesia, 90% musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Oke, sahabat setia, seperti janji ini tadi, yuk kita langsung mulai untuk pembahasan yang pertama. Kali ini kita akan membahas 10 manfaat mengunyah permen karet untuk mulut hingga pikiran ya, sahabat setia. Kita masuk ke manfaatnya dulu. Jadi sahabat setia, permen karet ini ternyata tidak hanya membantu kamu membersihkan gigi dan membuat nafas ini menjadi lebih segar saja, sahabat setia. Masih ada banyak manfaat mengunyah dari permen karet ini yang tidak terduga, baik bagi kesehatan mulut kamu, tubuh maupun juga pikiran kamu, sahabat setia. Jadi manfaat mengunyah permen karet, ada beberapa jenis permen karet mengandung bahan yang bermanfaat bagi kesehatan gigi, sahabat setia. Selain itu, gerakan mulut saat mengunyah juga akan memberikan efek tidak langsung bagi kesehatan kamu. Nah, ada berikut beberapa manfaat mengunyah permen karet ya, sahabat setia. Yang pertama, mencegah gigi berlubang. Jadi salah satu manfaat mengunyah yang namanya permen karet yang utamanya adalah memicu yang namanya produksi air liur, sahabat setia. Air liur ini akan membersihkan sisa makanan pada celah gigi. Selain itu juga menetralkan asam yang dihasilkan oleh bakteri serta membawa yang namanya antibodi untuk melawan kuman penyebab gigi berlubang tersebut, sahabat setia. Kamu dapat memperoleh manfaat tersebut dengan mengunyah yang namanya permen karet bebas gula selama 20 menit setiap harinya. Dan kamu juga bisa memilih permen karet dengan berbagai jenis pemanis buatan yang aman bagi gigi seperti
aspartam, lalu ada siklitol maksudnya, terus ada sorbitol atau juga mannitol. Nah, itu dia sahabat setia ya. Yang berikutnya itu mencegah bau mulut. Jadi, masalah bau mulut bersumber dari gigi yang berlubang dan juga gigi yang membusuk ya sahabat setia. Kotoran pada mulut juga bisa, serta zat buangan yang dihasilkan dari pencernaan bakteri maksudnya. Nah, kombinasi ketiganya menghasilkan senyawa kimia yang menimbulkan bau tidak sedap tersebut sahabat setia. Jadi manfaat lain yang tidak terduga dari memakan yang namanya permen karet adalah mencegah bau mulut tersebut. Produksi liur yang meningkat saat mengunyah permen karet akan menjaga mulut dan gigi tetap bersih dan bakteri, maksudnya dari bakteri sehingga kamu terhindar dari yang namanya bau mulut tersebut sahabat setia. Selain itu, studi terbitan Clinical Investigation 2017 menemukan bahwa pemanis berbahan xylitol pada permen karet ini mampu menghambat yang namanya bakteri penyebab bau mulut, yaitu Streptococcus dan juga Lactobacillus sahabat setia ya. Yang berikutnya meningkatkan fungsi otak sahabat setia. Jadi beberapa penelitian juga menemukan bahwa manfaat makan permen karet selama beraktivitas dapat meningkatkan berbagai fungsi pada otak sahabat setia. Manfaat permen karet untuk otak yang bisa dirasakan diantaranya yaitu meningkatnya kewaspadaan, juga ada terus meningkatnya ingatan, pemahaman, hingga kemampuan untuk mengambil keputusan juga bisa. Hal ini mampu produktivitas dan kualitas kinerja pun ikut meningkat sahabat setia. Jadi penelitian terbitan dari Blockmed Research International pada tahun 2015 menduga bahwa bahwa gerakan otot wajah ternyata mempengaruhi yang namanya fokus sahabat setia. Selain itu, asupan glukosa dari permen karet dan juga gerakan mengunyah bisa merangsang aliran darah ke sistem syaraf pusat sahabat setia ya. Hal ini membuat fungsi otak pun jadi meningkat sahabat setia. Jadi untuk mengunyah yang namanya permen karet ini juga menggerakkan otot wajah yang berkaitan dengan fungsi zat kimia di dalam otak ataupun neurotransmitter. Ini diduga bisa mengurangi kecemasan dan juga stres yang berlebihan sahabat setia. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Sekarang kita akan break dulu.
Zona Music Indonesia Radio. Oke, kita lanjut lagi sahabat setia. Yang berikutnya, yang keempat ya, mengurangi stres dan rasa cemas. Jadi mengunyah permen karet dapat meredakan stres dan cemas lantaran mengurangi hormon kortisol yang menjadi pemicunya sahabat setia. Selain itu, mengunyah juga memberikan efek menenangkan dan secara alamiah mengurangi rasa cemas yang berlebihan tersebut. Mengunyah yang namanya permen karet ini menggerakkan otot wajah sehingga mempengaruhi fungsi kimia di dalam otak ataupun neurotransmitter. Ini diduga untuk bisa mengurangi kecemasan dan juga stres tersebut sahabat setia. Jadi alih-alih daripada kamu itu menggigit kuku untuk menghalau rasa cemas kamu, sebaiknya kamu cobalah untuk mengunyah permen karet agar merasa lebih rileks lagi. Nah, jadi penting banget kamu ketahui sahabat setia, terlalu sering makan permen karet ini juga bisa memperparah yang namanya clicking ya sahabat setia, atau munculnya suara klik saat menggerakkan rahang. Jika punya masalah pada rahang tersebut, batasi asupan permen karet pada maksudnya pada pola makan harian kamu sahabat setia. Yang berikutnya ini mencegah naiknya asam lambung. Nah, manfaat mengunyah dari permen karet ini untuk GERD ya, itu siapa sangka sahabat setia bila permen karet ini mencegah naiknya asam lambung. Reflux asam lambung, reflux asam lambung terjadi ketika asam lambung naik menuju ke kerongkongan sehingga menyebabkan iritasi pada saluran tersebut sahabat setia. Gejala utamanya dari asam lambung ini adalah perih pada perut bagian atas serta rasa asam pada mulut kita. Saat makan permen karet, produksi liur akan meningkat. Bertambahnya produksi ini membuat liur menjadi basah maksudnya, dan lebih sering menelan sahabat setia. Alhasilnya asam lambung terjadi netral jika asam tersebut naik ke kerongkongan, sehingga iritasi pada kerongkongan pun ikut berkurang sahabat setia ya. Yang berikutnya mengendalikan nafsu makan. Jadi siapa sangka ya bila manfaat mengunyah permen karet ini bisa membantu program diet kamu sahabat setia. Salah satunya hal yang diperlukan untuk menjaga diet adalah dengan mengurangi camilan dan porsi pada makanan kamu yang berlebihan. Nah, jadi sahabat setia, temuan yang diterbitkan pada jurnal Frontiers in Psychology pada tahun 2021 menyatakan bahwa mengunyah yang namanya permen karet tanpa rasa mampu mengurangi nafsu makan sahabat setia. Dalam hal ini, gerakan mengunyah bisa mengurangi aktivitas otak
yang membuat kamu ingin makan camilan lebih banyak, sahabat setia. Jadi kunyah permen karet membantu menahan nafsu makan yang berlebihan sehingga asupan kalori berkurang. Nah, efeknya berat badan pun juga bisa ikut berkurang. Yang selanjutnya, meningkatkan performa olahraga. Jadi manfaat mengunyah permen karet yang satu ini pun cukup menarik ya sahabat setia. Temuan terbitan dari Journal of Exercise Science dan Fitness pada tahun 2021 menyatakan bahwa orang yang makan permen karet saat berjalan dengan langkah yang lebih lebar. Nah, selain itu jumlah dan juga kecepatan langkah juga meningkat. Hal ini membuat detak jantung dan juga pembakaran kalori pun semakin tinggi sahabat setia. Tandanya performa olahraga pun makin optimal. Nah, untuk penelitian hingga saat ini belum mengetahui ya sahabat setia hubungan mengunyah permen karet dengan peningkatan performa olahraga yang satu ini sahabat setia. Namun ada dugaan bahwa kegiatan mengunyah bisa menyelaraskan detak jantung dengan gerakan tubuh. Jadi efeknya fungsi tubuh pun meningkat sehingga jarak jalan, jumlah langkah dan juga kecepatan berjalan pun bertambah. Yang berikutnya mencegah infeksi. Nah, infeksi telinga ya pada anak sahabat setia. Ada sebuah penelitian terbitan BMJ Open pada tahun 2018 menemukan bahwa manfaat mengunyah dari permen karet ini juga membantu mengurangi risiko infeksi telinga atau otitis media pada anak sahabat setia. Ternyata mulut dan juga telinga berhubungan dalam satu jalur ya sahabat setia. Studi ini menyatakan bahwa permen karet xylitol bisa mengurangi melekatnya bakteri penyebab otitis media dan gigi berlubang sahabat setia seperti Streptococcus dan juga Haemophilus ya. Nah, perlu diketahui juga sahabat setia, infeksi telinga terjadi ketika saluran nafas bagian atas atau termasuk mulut juga mengalami infeksi bakteri. Lalu bakteri tersebut berjalan menuju telinga. Yang selanjutnya ini membantu menghentikan kecanduan rokok. Jadi untuk nikotin pada rokok menimbulkan juga yang namanya kecanduan sehingga sulit berhenti merokok. Nah, jika memutuskan untuk berhenti tentu ada efek penarikan nikotin yang tidak nyaman sahabat setia. Hal inilah yang membuat seseorang kembali merokok untuk menghilangkan efek penarikan tersebut.
Nah, jadi solusinya mengunyah permen karet itu bisa memberikan manfaat untuk mengurangi kecanduan rokok. Nah, bagaimana caranya sih? Jadi, untuk mengunyah permen karet ini bisa mengurangi keparahan gejala penarikan akut, sahabat setia, seperti cemas, rasa tidak puas, dan rasa tegang berlebihan. Selain itu, rasa pada permen karet pun membuat mulut terasa nyaman sehingga mengurangi keinginan untuk merokok tersebut. Aduh. Oke, yang berikutnya ini atau manfaat yang terakhir bisa lancarkan BAB, sahabat setia. Jadi, meski tidak tertelan ya sahabat setia, atau meski tidak ditelan, manfaat makan permen karet ini juga bisa mempermudah yang namanya BAB. Nah, kenapa bisa? Jadi, gerakan mengunyah permen karet pun bisa merangsang refleksnya, maksudnya refleks bernama kapalik vagal ya. Untuk refleks ini memicu pelepasan cairan asam pada lambung, sahabat setia. Selain itu, mengunyah yang namanya permen karet ini juga meningkatkan enzim pada usus. Nah, untuk mengunyah permen karet juga mengurangi lamanya proses usus meremas makanan atau pristalasis. Nah, jadi ada beberapa cara kerja inilah yang diduga membuat permen karet ini bisa merangsang BAB. Kalau kamu suka makan permen karet, ada banyak manfaat yang bisa kamu peroleh dari mengunyah permen karet tersebut. Namun, sahabat setia, pastikan juga kamu memilih permen karet rendah gula dan tidak mengunyahnya secara berlebihan. Pastikan juga kamu juga perlu mengingat bahwa zat gizi pada serta manfaat dari permen karet tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya pengobatan ya sahabat setia. Nah, jika ada masalah kesehatan, segeralah kamu hubungi dokter terdekat. Nah, itu dia untuk 10 manfaat. Oke, nanti kita akan balik lagi. Sekarang kita akan break dulu. Kita akan ke apa sih nanti? Nah, makanya ikutin terus ya. Thank you for always tuning in. Radio streaming Zona Music Indonesia. My one and only station. Nah, sahabat setia, kita lanjut ke bahaya permen karet apabila dikonsumsi terlalu berlebihan, sahabat setia. Jadi, sebagian individu mempercayai bahwa mengkonsumsi yang namanya permen karet dapat membantu menghilangkan kantuk. Namun, tahukah kamu, sahabat setia, ternyata terdapat sejumlah bahaya permen karet terhadap kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan, sahabat setia. Seperti itu memicu masalah pencernaan, gangguan pada sendi rahang, hingga merusak lapisan gigi, sahabat setia. Nah, yuk sama-sama kita pahami akibat sering makan permen karet selengkapnya melalui artikel pembahasan yang akan kita bahas.
Jadi bahaya permen karet apabila dikonsumsi berlebihan ya sahabat setia. Terdapat sejumlah bahaya makan permen karet secara berlebihan yang perlu diwaspadai, diantaranya adalah memicu masalah pencernaan, terus diare, gangguan pada sendi rahang, lalu meningkatnya keinginan makan junk food, hingga merusak lapisan pada gigi. Nah, yuk berikut masing-masing penjelasan dari bahayanya. Yang pertama, menyebabkan diare, sahabat setia. Jadi diare menjadi salah satu bahaya permen karet ketika dikonsumsi secara berlebihan ya. Ada beberapa jenis permen karet mengandung berbagai pemanis buatan seperti itu sorbitol, manitol, atau juga xylitol yang memiliki efek sama seperti obat pencahar jika dikonsumsi dalam jumlah besar, sahabat setia. Pemanis buatan juga cenderung sulit dicerna oleh usus maupun dapat meninggalkan saluran pencernaan dengan cepat sehingga menyebabkan makanan tidak dapat terserap dengan baik, sahabat setia. Jika terjadi dalam jangka waktu lama, diare berisiko memicu berat badan pun turun drastis hingga dehidrasi. Yang selanjutnya, sahabat setia, memicu gangguan pencernaan. Jadi selain diare, konsumsi permen karet secara berlebihan pun juga dapat menimbulkan berbagai gangguan pada pencernaan lainnya seperti perut kembung, produksi gas berlebihan, hingga kram pada perut. Hal ini dikarenakan mengunyah permen karet terlalu lama turut memicu yang namanya masuknya udara ke dalam tubuh secara tidak sadar. Selain itu, kandungan pemanis buatan seperti sorbitol dan juga xylitol di dalam permen karet pun juga cenderung sulit dicerna oleh tubuh sehingga tidak ada penyerapan nutrisi. Akibatnya, sistem pencernaan pun akan bekerja lebih keras yang berisiko memicu irritable bowel syndrome atau sindrom. Nah, itu dia ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan break dulu. Menembus batas, melintas angkasa untuk Nusantara. Radio Streaming Zona Musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Station. Oke, sahabat setia, yuk kita lanjut lagi. Yang berikutnya itu memicu gangguan pada sendi rahang, sahabat setia. Jadi jika sering mengunyah permen karet maksudnya terlalu lama pada satu sisi mulut ya, kondisi ini dapat menyebabkan pergerakan otot dan juga sendi rahang menjadi tidak seimbang, sahabat setia. Akibatnya ukuran rahang menjadi lebih besar hanya pada satu sisi rahang saja. Bahkan kebiasaan mengunyah permen karet pun dalam jangka waktu lama
rentan menimbulkan yang namanya gangguan pada sendi rahang atau biasanya dikenal dengan temporomandibular, sahabat setia, temporomandibular joints disorder, ataupun juga ada gejala umum dari gangguan sendi rahang ini, diantaranya adalah nyeri rahang, terdengar bunyi klik saat membuka mulut hingga dapat menggerakkan rahang tersebut. Yang berikutnya meningkatkan keinginan makan junk food, sahabat setia. Aduh, mohon maaf ya, di sini tuh berisik banget dari tadi ya. Jadi, menurut sebuah penelitian, mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi seperti permen karet dalam jumlah banyak dapat mengurangi asupan makanan sehat dengan gizi seimbang. Pasalnya, sahabat setia, perasa dan juga pemanis buatan yang terkandung di dalam permen karet tersebut membuat buah dan sayur terasa lebih pahit di lidah. Hal inilah yang memicu keinginan seseorang untuk mengkonsumsi makanan dengan rasa kuat dan juga gurih seperti junk food. Nah, jika dikonsumsi secara berlebihan, sahabat setia, junk food pun beresiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti kolesterol tinggi hingga obesitas. Yang selanjutnya ini merusak lapisan gigi. Ini bahaya yang terakhir ya, sahabat setia. Jadi, bahaya permen karet yang perlu diwaspadai berikutnya adalah dapat merusak yang namanya lapisan enamel pada gigi. Pasalnya, terdapat kandungan gula dalam kadar tinggi di permen karet yang beresiko memicu kerusakan pada lapisan gigi jika dikonsumsi secara berlebihan, sahabat setia. Jadi kandungan gula tersebut menjadi makanan untuk bakteri di dalam mulut yang menghasilkan yang namanya senyawa asam sehingga dapat memicu pengeroposan lapisan pada gigi hingga karies gigi. Nah, apakah permen karet ini boleh ditelan? Selain disarankan untuk membatasi asupannya, kamu juga perlu menghindari yang namanya menelan permen karet tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sahabat setia. Pasalnya, jika permen karet ini tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan, kondisi tersebut beresiko menyebabkan yang namanya berbagai masalah pencernaan. Jadi permen karet ini juga mengandung karet butil atau getah karet alam yang termasuk jenis karet sintetis sehingga tidak dapat hancur saat dikunyah dan cenderung sulit dicerna oleh tubuh, sahabat setia. Karena itulah permen karet yang tertelan itu beresiko tertahan dan juga memblokir saluran pencernaan jika tergabung dengan makanan lainnya yang juga sulit dicerna. Namun, selama masih dalam jumlah yang sedikit dan tidak menggumpal bersama dengan bahan makanan lain yang sulit dicerna, permen karet bisa melewati yang namanya sistem pencernaan dalam kurun waktu 40 jam dengan bantuan gerakan
gerakan peristalitik sehingga dapat dikeluarkan melalui feses, sahabat setia. Jadi jangan lupa ya, segera minum air putih yang banyak setelah tidak sengaja menelan atau tertelan permen karet tersebut. Nah, itulah ya sejumlah bahaya permen karet yang dapat diwaspadai, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan, sahabat setia. Pada dasarnya, asupan makanan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai upaya menjaga kesehatan tubuh. Namun, jika kamu mengeluhkan gejala yang mengganggu setelah permen karet ini tertelan, maka haruslah kamu mengunjungi silom atau dokter terdekat ya, sahabat setia. Merupakan langkah yang bisa kamu lakukan agar kondisi kamu ini dapat ditangani dengan tepat oleh dokter. Nah, itu dia ya, sahabat setia. Oke, kita break dulu, nanti kita akan balik lagi di segmen akhir. Chapter systems are offline. Number 1 for today's hits and all-time favorites. Zona Music Indonesia Radio. 90% musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Oke, itu dia ya untuk informasi yang sudah kita berikan tadi. Semoga informasi yang Aini berikan tadi bermanfaat ya untuk kita semua. Dan bagi sahabat setia yang suka mengunyah yang namanya permen karet, coba dipilih-pilihlah permen karet yang akan dikunyah ya, sahabat setia. Boleh untuk mengunyah permen karet, tapi jangan sampai berlebihan dengan menggunakan satu rahang saja gitu. Dan untuk sahabat setia, terima kasih banyak sudah pantengin Zona Musik Indonesia Radio dari tadi hingga saat ini. Kalau ada salah-salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ini benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya ini cuma manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari yang namanya kekilafan dan kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saatnya ini pamit undur aja dari ruang dengar sahabat setia. Insya Allah nanti malam kita akan bertemu lagi dengan program-program yang ada di Zona Musik Indonesia. Seperti biasa, kalau udah pendengar lama pasti udah tahu dong ya, nanti malam itu ada program apa aja. Nah, dan untuk sahabat setia, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan juga untuk teman-teman atau sahabat setia yang lagi berakhir pekan bersama keluarga, sahabat ataupun someone special. Yang lagi beraktivitas, semangat kerja, semangat aktivitas. Semoga apa yang diinginkan selalu bisa tercapai dengan mudah ya, tanpa adanya rintangan. Sekali lagi ini ingatkan untuk seluruh sahabat setia yang ingin mengunjungi situs webnya Zona Musik Indonesia, ingin tahu apa aja sih yang ada di websitenya Zona Musik Indonesia, silahkan kunjungi www.zonamusicindonesiaradio.my.id. Oke, saatnya ini pamit undur aja dari ruang dengar sahabat setia dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam musik Indonesia. Bye-bye. Dipancarluaskan dari pelosok bumi pertiwi Nusantara Indonesia. Inilah radio streaming Zona Musik Indonesia. 90% musik Indonesia. Sahabat kita semua.
Oke, belum diturunin. Kebiasaan kamu ini ya. Oke sahabat setia, itu dia ya pembahasan kita, ada 15 ya yang sudah kita bahas. Coba kita gali lagi dari atas ya sahabat setia, apa saja sih yang udah menjadi pembahasan kita. Maksudnya bukan menggali, kita urai lagi dari atas, enggak ya sahabat setia. Kalau diurai lagi dari atas mah waktunya nggak cukup ini ya. Jadi untuk sahabat setia yang baru monitor ya, mungkin bisa dicari tahu saja nanti di Google-nya masing-masing ya. 15 makanan yang harus dihindari, maksudnya 15 makanan yang harus dipantangin oleh para penderita asam urat sahabat setia. Nah, jadi yang pertama itu jeruan ya sahabat setia, seperti jeruan kambing ataupun sapi. Aduh. Mungkin sahabat setia udah paham ya apa yang dimaksud dengan jeruan ya sahabat setia ya. Nah, yang selanjutnya daging merah. Nah, daging merah yang dimaksud di sini itu ya daging merah yang dimaksud di sini itu sebaiknya dihindari oleh penderita oleh penderita asam urat tersebut sahabat setia. Nah, apa sih daging merah yang dimaksud itu? Yaitu seperti daging sapi, daging kambing, daging kerbau, lalu domba, rusa, ada babi juga, sampai dengan kuda. Nah, itu dia daging merah yang dimaksud ya sahabat setia ya. Pokoknya daging merah yang dimaksud itu daging yang berwarna merah. Karena kan banyak tuh daging, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna agak sedikit pucat gitu ya. Terus yang selanjutnya daging unggas. Nah, unggas yang dimaksud di sini itu ada beberapa juga ya sahabat setia yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan oleh penderita diabetes. Tadi udah kita bahas, yaitu unggasnya seperti ayam, bebek, burung puyuh, angsa, dan juga kalkun sahabat setia. Nah, bagi kalian yang suka makan diantaranya, apalagi kalian mempunyai gejala diabetes lagi ya, asam urat, usahakan mengurangi untuk mengkonsumsi biar asam urat kalian tidak semakin parah nantinya. Ikan laut juga sahabat setia ya. Nah, untuk ikan laut katanya itu katanya itu aman ya sahabat setia untuk dikonsumsi. Jadi ternyata sahabat setia ada beberapa jenis ikan juga yang mempunyai kandungan purin yang tinggi, seperti itu ikan kembung, ikan haring, lalu ikan sarden, ikan apalagi, makrel, ikan tuna, lalu ikan teri juga, ikan trout, lalu ada ikan haddock, hingga juga cod ya sahabat setia. Ikan apa sih ini, nama ikan apa sih, nggak tahulah aku ya ikan apa. Nah, selain ikan ternyata seafood juga sahabat setia. Itu seafood itu ya seafood lah ya, kalian pasti udah tahu dong seafood yang dimaksud itu udang contohnya, terus ada lobster, ada kepiting, ada tiram, lalu ada kerang gitu ya, contohnya kayak gitulah. Yang selanjutnya sayuran. Nah, sayuran yang tidak boleh dikonsumsi itu yang pastinya sayuran hijau itu yang berwarna gelap ya sahabat setia, seperti itu sayur bayam, lalu ada asparagus, brokoli, kangkung, buncis, daun singkong, dan juga daun pepaya sahabat setia. Nah, selain sayuran, buah segar itu juga nggak boleh dikonsumsi sahabat setia oleh penderita asam urat.
kenapa dan buah apa saja sih yang nggak boleh. Itu buah yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat, misalnya itu buah nanas tadi, lalu ada nangka dan juga buah durian, sahabat setia ya. Selain buah-buahan, kacang-kacangan juga tidak boleh nih, sahabat setia ya. Nah, kacang-kacangan ini juga mempunyai kandungan purin yang tinggi sehingga tidak boleh dimakan ya, sahabat setia. Nah, itu mulai dari kacang hijau itu nggak boleh, kacang tanah, kacang kering, kacang polong, kacang merah, kacang kedelai, sampai juga melinjo, sahabat setia. Lalu setelah itu makanan olahan. Nah, makanan olahan ini ternyata juga tidak boleh dikonsumsi terlalu berlebihan dengan ataupun orang yang mempunyai penyakit asam urat. Nah, seperti apa sih? Ikan kalengan, abon, lalu ada kornet, nugget, lalu ada daging cincang, daging beku, daging kering, dan masih banyak yang lainnya ya, sahabat setia ya. Yang selanjutnya ini makanan dengan gula tambahan. Nah, mungkin sahabat setia udah pada tahu ya, makanan dengan gula tambahan itu harus dikurangi oleh para penderita diabetes. Nah, jadi ada beberapa makanan itu seperti madu ya, yang ini ingat aja ya sahabat setia, permen, es krim, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya apalagi makanan dengan ragi seperti roti ya tadi, sahabat setia. Selanjutnya makanan dari karbohidrat olahan. Nah, itu karbohidrat olahan itu seperti biskuit ya, sahabat setia, roti, terus apalagi, dan masih banyak yang lainnya. Tadi ya ini udah bahas. Selanjutnya kerupuk dan keripik. Nah, itu kerupuk dan keripik itu mungkin sahabat setia udah tahu ya. Yang berikutnya minuman beralkohol, dan yang terakhir itu minuman berpemanis atau punya pemanis tambahan. Oke, sahabat setia, itu dia ya sedikit pengulasan yang sudah kita bahas setelah kita mengurai satu persatu tadi di segmennya. Nah, mungkin saatnya Aini pamit undur dari ruang dengar sahabat setia karena waktu juga yang sudah memisahkan kita. Tapi sahabat setia tenang saja, karena sesaat lagi akan ada program yang lain yang akan menemani sahabat setia dalam menghibur sahabat setia. Nah, program apa sih? Makanya tetap nantikan saja, tetap stay tune bersama kami di Zona Musik Indonesia Radio. Jadi mungkin program apa sih? Ya seperti biasa, kalau setelah zona info tips dan kesehatan pasti akan ada zona chart tanggal lagu Indonesia yang akan ditemani oleh rekan siar kita, rekan siar yang paling tampan, rupawan, baik hati tidak sombong ya, selalu rajin menabung dan kaya raya, siapa lagi kalau bukan Putra. Nah, jadi saatnya Aini pamit undur aja dari ruang dengar sahabat setia. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan yang Aini lakukan selama Aini menemani sahabat setia. Dan Aini tutup dengan, karena udah rame banget ya di sini. Saatnya ini pamit aja. Aini tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam musik Indonesia. Bye bye. Dipancarluaskan dari pelosok bumi pertiwi Nusantara Indonesia. Inilah radio streaming Zona Musik Indonesia. 90% musik Indonesia. Sahabat kita semua.